Saudagar dan penguasa lokal Nusantara. Perdagangan internasional lintas benua telah berlangsung dan berkembang sejak lama. Akan tetapi, narasi sejarah tentang kota-kota pelabuhan baru diketahui dari catatan bangsa Eropa. Hal ini menyebabkan seolah-olah kota tersebut muncul karena kedatangan bangsa Eropa. Pada kenyataannya, jauh sebelum kedatangan mereka terdapat banyak saudagar dan penguasa lokal di Nusantara yang memiliki kuasa, kekayaan dan kemampuan untuk melakukan penjelajahan dan bahkan perlawanan kepada dominasi asing yang ingin menguasai Nusantara. Posisi geografis Nusantara berada di dalam jalur perdagangan internasional antara negara India dan Cina. Dengan posisi yang menguntungkan, saudagar dan penguasa lokal tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk turut andil secara aktif di dalam tetangga perdagangan internasional. Selain itu, Selat Malaka juga menjadi penghubung antara dunia Arab dengan India di sebelah barat Laut Nusantara dan Cina di sebelah timur Laut Nusantara. Dengan kondisi rute pelayaran yang ramai sejak awal abad 2, mendorong munculnya kota-kota pelabuhan penting di sekitar jalur Selat Malaka, yaitu Malaka, Samudra Pasai, Sumatera Timur, Jambi, Banten, Lasem, Tuban, Gresik, Makassar, dan lainnya. Kekuatan politik di Nusantara lahir dari pertumbuhan jaringan perdagangan internasional antar pulau. Kekuatan politik yang dimaksudkan salah satunya berada di pantai timur negeri Melayu yang sekarang dikenal menjadi Jambi, tepatnya muara sungai Batangkarai atau lebih dikenal dengan sebutan Kerajaan Sriwijaya. Diperkirakan pada saat itu terdapat beberapa kerajaan besar di 3 wilayah, yaitu Kalingga atau Jawa Tengah, Tarumanegara atau Jawa Barat, terakhir Singasari dan Majapahit atau Jawa Timur. Mereka sama-sama menguasai wilayah-wilayah yang luas di Nusantara. Hubungan politis antara kerajaan-kerajaan besar dengan kerajaan-kerajaan kecil atau saudagar-saudagar yang berada di bawah kekuasaannya hanya sebatas mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban dan saling menguntungkan satu sama lain. Keuntungan yang diperoleh dari kerajaan lokal yang lebih kecil adalah perlindungan, rasa aman dan bernilai prestise atau rasa bangga karena memiliki hubungan dengan kerajaan-kerajaan besar. Apabila dirasa sudah tidak mampu memberikan rasa aman, adalah hal yang lumrah jika mereka membangkang dan berpindah kepada naungan kekuasaan kerajaan besar lain yang dianggap lebih kuat. Keuntungan yang dirasakan oleh kerajaan-kerajaan besar adalah pengakuan simbolik, kesetiaan dan pembayaran upeti dan komoditi yang dipergunakan untuk perdagangan berskala internasional. Kondisi hubungan seperti ini memperlihatkan bahwa di Indonesia sudah ada dinamika antara saudagar dan penguasa lokal dalam gambar jaringan perdagangan internasional pada masa abad penjajahan. Perang antar negara Eropa dan upaya menegakkan hegemoni di Nusantara. Perjanjian Tordesillas merupakan satu titik awal dari ekspansi bangsa Portugis dan Spanyol dalam melakukan penjelajahan dunia. Agar tidak terjadi perbuatan di wilayah yang sama, Paus Alexander VI membagi garis demarkasi pada tanggal 7 Juni 1494 di Tordesillas
wilayah di barat Laut Spanyol. Dampak perjanjian Tordesillas membuat pelaut Portugis berlayar ke timur, mengitari pantai barat Afrika pada 1487. Pelayar Bartolomeus Dias mengitari Tanjung Harapan di Afrika dan memasuki Samudra Hindia. Kemudian pada 1497, pelayar Vasco da Gama sampai di India. Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa atau juga ditulis Perjanjian Saragossa atau Perjanjian Zaragoza ditandatangani pada tanggal 22 April 1529. Secara garis besar, isi Perjanjian Saragossa tetap membagi wilayah dunia di luar Eropa untuk Spanyol dan Portugis. Dari Meksiko ke arah barat hingga Kepulauan Filipina menjadi milik Spanyol. Sementara Portugis mendapatkan wilayah dari Brazil ke timur sampai Kepulauan Maluku. Sebagai konsekuensi dari Perjanjian Saragossa, maka Spanyol harus segera meninggalkan Kepulauan Maluku dan kembali fokus di Filipina. Sedangkan Portugis diperkenankan tetap melakukan aktivitasnya di Kepulauan Maluku, termasuk monopoli perdagangan rempah-rempah. Perjanjian ini adalah kelanjutan dari Perjanjian Tordesillas yang mengakibatkan Spanyol berkuasa atas sisi barat, sementara Portugis mendapat sisi timur. Kondisi ini membuat Portugis berlayar ke arah Afrika, mengitari pantai barat benua itu dan menemukan India. Tak berhenti di India, bangsa Portugis berlayar terus ke Tenggara dan menemukan Indonesia. Namun baru pada 1511 Portugis menaklukkan Malaka. Kejayaan Portugis di Malaka tak bertahan lama. Portugis pun terus menjelajah kepulauan rempah-rempah hingga ke timur. Pada 1512 Portugis menemukan Maluku, pusat rempah-rempah. Portugis segera bersekutu dengan Ternate, kerajaan setempat, dan membangun benteng di sana. Pada 1521 Spanyol tiba di Maluku setelah sebelumnya menemukan Filipina. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis, sebab saat itu Portugis memonopoli perdagangan di Maluku. Portugis dan Spanyol pun bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal. Selama hampir 1 dekade, keduanya berperang. Spanyol bersekutu dengan Tidore untuk melawan Portugis yang bersekutu dengan Ternate. Keduanya sebenarnya sudah mencoba menyelesaikan antara 1525 hingga 1528. Portugis dan Spanyol masing-masing mengirimkan astronom, kartograf, navigator, dan ahli matematika untuk membagi Maluku sesuai dengan Perjanjian Tordesillas. Sebab di Perjanjian Tordesillas benua Asia hingga Asia Tenggara belum ditemukan dan disepakati pembagiannya. Sepatutnya kita bangga terhadap kekayaan Ibu Pertiwi, terutama rempah-rempah, agar dapat dilestarikan dan diperkenalkan kepada anak cucu kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.